lanjutkan kembali sidang kita dengan mendengarkan presentasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara. Saya persilakan Pak Nur Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan kami cintai Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Wakil Presiden, yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, rekan-rekan gubernur dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perkenan yang diberikan kepada kita sekalian, khususnya kepada kami, dan melalui izin Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan untuk memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk dapat hadir di forum yang mulia ini, untuk dapat menyampaikan usul pertimbangan percepatan pembangunan ekonomi daerah Sulawesi Tenggara sesuai potensi dan kemandirian yang mungkin dapat dikembangkan di daerah dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Penyampaian usulan percepatan pembangunan daerah Sulawesi Tenggara akan kami lebih fokuskan kepada sektor pertambangan mineral. Bapak Presiden, dalam paparan yang ingin kami sampaikan yang menyangkut masalah sektor pertambangan ini, paling tidak ada 3 tujuan, sasaran, dan kebijakan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah optimalisasi pengolahan sumber daya mineral dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak, retribusi bagi hasil dan dana pembangunan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pengolahan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka optimalisasi pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ketiga tujuan pembangunan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pemantapan pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Prokur, Projob, dan Progrut, Triple Track, serta meningkatkan kemandirian daerah. Bapak Presiden yang kami muliakan, sebagai gambaran umum kami sampaikan bahwa luas daratan Sulawesi Tenggara kurang lebih 38.140 km persegi dengan luas laut 114.879 km persegi, panjang pantai 1.740 km yang meliputi 60 pulau. Jumlah penduduk saat ini kurang lebih 2.200.000 jiwa. Sulawesi Tenggara terdiri atas 10 kabupaten dan 2 kota dengan total kecamatan 183, kelurahan 338, dan desa 1.571. Paparan yang kami sampaikan pada kesempatan ini fokuskan pada pengembangan potensi nikel dan berbagai implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, potensi dan perkembangan produksi serta negara tujuan penjualan biji nikel dan ferronikel serta nilai tambah pengolahan biji nikel. Yang kedua, permasalahan, solusi, konsep dan pelaksanaan serta organisasi pengelolaan. Dan yang ketiga adalah target dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perspektif pembangunan kawasan pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri dan hadirin yang kami muliakan, pengolahan nikel di Sulawesi Tenggara telah berjalan sejak tahun 1934 oleh OS Borneo Maskapai Belanda. Total yang diekspor mencapai 150.000 wet metric ton. Pada tahun 1948 dikelola oleh Sumitomo, namun tidak melakukan ekspor karena tentara Jepang telah
menyerah kepada sekutu. Kami menjelaskan sedikit riwayat tentang investasi kegiatan nikel di Sulawesi Tenggara. Dan pada tahun 1957 diambil alih oleh NP Terto, kemudian dinasionalisasi menjadi PT Aneka Tambang, dan tahun 1968 menjadi PT Aneka Tambang. Saat ini tercatat lebih dari 300 izin usaha pertambangan yang dikeluarkan, tetapi yang beroperasi hanya sekitar 20 perusahaan. Hingga tahun 2010, negara tujuan penjualan biji nikel dan ferronikel dari Sulawesi Tenggara sampai ke Cina, Jepang, Korea, India, Belgia, Swiss, dan Amerika Serikat. Sebagai gambaran kepada Bapak Presiden, dalam tahun 2007, ekspor biji nikel mencapai 1,9 juta metrik ton dengan nilai penjualan 132.938 US dollar, dengan negara tujuan terbesar adalah China. Potensi bahan tambang nikel tersebar merata di seluruh kabupaten kota, kecuali Kabupaten Wakatobi dan Kota Kendari. Total luas areal potensi tambang nikel mencapai 480.000 hektar dengan total potensi 97 miliar wet metric ton. Potensi ini dihitung dengan asumsi 10% dari potensi bukit yang memiliki sebaran geologi ultrabasah yang merupakan pembawa biji nikel. Dan untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa luasan areal 480.000 hektar ini telah selesai dalam revisi tata ruang wilayah, sehingga tidak lagi berada dalam kawasan-kawasan lindung maupun konservasi. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri yang kami muliakan, potensi sumber daya tereka nikel sebesar 97,4 miliar wet metric ton, diprediksi cadangan yang dapat dikelola sebesar 30% dari 97,4 miliar wet metric ton, atau kurang lebih 29,2 wet metric ton, dengan rata-rata grade 1,5 sampai dengan 1,8 nikel per wet metric ton. Berdasarkan data empiris PT Aneka Tambang, untuk menghasilkan 1 ton ferronikel dibutuhkan umpan atau bahan baku biji nikel sebanyak 77 wet metric ton. Dengan demikian, dari potensi cadangan tereka dapat dihasilkan kurang lebih 379.486.726 ton ferronikel. Biaya untuk menghasilkan 1 ton ferronikel sebesar 4.639 US dollar. Sedangkan nilai jual ferronikel per ton adalah sebesar 18.960 US dollar. Dengan demikian, pendapatan sesudah biaya diperkirakan sebesar 5,4 miliar US dollar atau sekitar 48.911 triliun. Kami membuat kalkulasi berdasarkan hasil produksi yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang. Nilai tambah produksi ferronikel dibandingkan dengan penjualan biji nikel seperti yang sedang dilakukan sekarang ini mencapai 10 kali lipat, seperti tertera pada tabel dan diagram yang kami sampaikan. Perhitungan ini cukup akurat, Bapak Presiden, sebagaimana yang telah dilakukan oleh PT Aneka Tambang dalam memproduksi ferronikel. Dengan kapasitas produksi yang dilakukan oleh Aneka Tambang sebesar 24.000 ton ferronikel per tahun, maka pendapatan bersih setiap tahun adalah sebesar 343.704.000 US dollar atau 3.093.336.000 rupiah. Sementara kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa rencana investasi yang akan dilakukan di Kabupaten Konawe Utara oleh Bilin dan PT Bili Indonesia direncanakan kapasitas produksi sebesar 100.000 ton per tahun atau 4 kali lebih besar dari PT Aneka Tambang. Pelaksanaan MOU-nya telah kami laksanakan di Kendari dan dihadiri disaksikan oleh Bapak Menko Perekonomian, Bapak Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional, dan Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Kepada
pada calon investor tersebut juga sekaligus telah menyanggupi untuk menempatkan dana kesungguhan sebanyak 100 juta US dollar atau kurang lebih 900 miliar kepada bank pemerintah yang insya Allah dalam waktu dekat akan realisasi pelaksanaannya. Bapak Presiden yang kami muliakan, peningkatan nilai tambah pengolahan biji nikel menjadi ferronikel akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PDRB per kapita masyarakat Sulawesi Tenggara melalui peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari PNBP, pajak-pajak dan retribusi, KONDEP, CSR, sumbangan pembangunan daerah dan pendapatan lain-lain. Kondisi ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB per kapita masyarakat Sulawesi Tenggara atas dasar harga berlaku mencapai 57,9 juta pada tahun 2008. Jadi kami mencoba membuat perkiraan dan asumsi sampai dengan tahun 2008 apabila peningkatan nilai tambah dari biji nikel menjadi ferronikel maka akan memberikan kontribusi pembangunan ekonomi khususnya pada sisi penerimaan atau pendapatan per kapita masyarakat mencapai 57,9 juta rupiah pada tahun 2028. Sejalan dengan itu, diprediksi akan turut berkembang lapangan pekerjaan yang menyerap angkatan kerja dan terjadi pergeseran tenaga kerja, terutama dari sektor pertanian yang bersifat padat karya ke sektor industri, jasa transportasi, perdagangan yang lebih bersifat padat modal dan teknologi. Berdasarkan prediksi peningkatan PDRB dan peningkatan lapangan kerja, maka kami juga mencoba membuat perkiraan dan asumsi Bapak Presiden, maka diperkirakan angka kemiskinan akan menurun hingga 2,5% pada tahun 2028, penyerapan tenaga kerja hingga 1,5 juta orang, dan peningkatan angka partisipasi umum di pendidikan 12 tahun di Sulawesi Tenggara mencapai 90%. Bila kegiatan investasi dan peningkatan nilai tambah tersebut dapat dilakukan secara efektif melalui kegiatan industri, secara langsung akan meningkatkan pembangunan infrastruktur kewilayahan seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara serta infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit dan infrastruktur ekonomi lainnya, pasar, hotel dan pusat-pusat perbelanjaan termasuk lembaga keuangan dan lain-lain sebagainya. Namun kami menyadari bahwa untuk starting awal pelaksanaan ini kami masih sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat, terutama untuk peningkatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, khususnya di jalan-jalan produksi yang memang menunjang kegiatan investasi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Demikian juga dengan dukungan ketersediaan tenaga listrik, karena rasio elektrifikasi daerah masih sangat rendah, baru mencapai 43%, sehingga perlu ada peningkatan atau penambahan daya terhadap listrik di Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaannya, kita akan mengikuti penataan ruang secara konsisten untuk menciptakan pembangunan kawasan yang terintegrasi dengan baik antara areal produksi, permukiman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Dan kami juga sekaligus melaporkan sekali lagi kepada Bapak Presiden bahwa rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara bidang kehutanan telah rampung kami selesaikan bersama Bapak Menteri Kehutanan akhir Desember 2010 yang lalu, dan saat ini kami sedang mengajukan ke DPR RI untuk hal-hal yang bersifat strategis.